Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Majbus Sunda TV. Alhamdulillah pada hari ini siang hari yang cerah. Alhamdulillah tidak hujan ya. Telah kehadiran tamu yang sangat luar biasa, Pak Rudi. Panggilannya kakek Rudi. Sudah kakek tapi aktif nih. Aktif di mana? Ternyata beliau aktif di bidang persampahan. Ya. Kemudian juga akan hadir di sini atau mendampingi sebagai ahli pembahas lah dari Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Jawa Barat ya, dan juga Forum Komunikasi Sanitasi Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit ya, Forum Komunikasi Tenaga Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Forum Komunikasi Tenaga Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit FKTLRS. FKTLRS ya. Nanti dipotong. FKTLRS. Dan alhamdulillah sampah itu ada di mana-mana, termasuk di rumah sakit ya. Sebuah permasalahan ya. Iya betul. Ada sebuah rumah sakit sudah mengelola maggot juga tuh untuk mengolah sampahnya. Tapi berhenti ketika Covid. Baik, kita akan mendengarkan terlebih dahulu mungkin perkenalan singkat dulu Pak Rudi, kemudian dilanjutkan dengan Pak Akbar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Rudi Eko Antono, panggilannya kakek. Kakek. Maklum sudah tua. Iya, iya. Saya bergerak di persampahan, Sampah. lalu meningkat karena ada latihan dari BLH, yaitu komposting dan magnetisasi. Komposting dan magnetisasi. Setelah itu berjalan, meningkat lagi untuk buruan saya, Buruan lalu saya. ke bank sampah. Jadi dari sampah itu beliau sudah tiga Iya. macam ya. Ya. Ada bank sampahnya, ada magotnya, ada buruan saya. Silakan Kang Apep. Perkenalan dulu ya. Baik, nama saya Sutaryana, dipanggilnya Pak Apep. Saya jadi tim penggembira di Hatli, ahli kesehatan lingkungan. Kenapa tim penggembira? Nah, karena ya sedikit kontribusi gitu, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat. FKTLRS juga masih belum dipecat sampai saat ini, mudah-mudahan ke depan juga bisa berkontribusi untuk rumah sakit tentang kesehatan lingkungan, terutama tempat sampah sekarang yang jadi permasalahan nasional. Oke, cukup ya Pak? Ya. PKTS-nya sebagai ketua di Jawa Barat ya. Bukan ketua, tapi namanya koordinator. Koordinator. Iya, ketuanya Jadi- tetap satu di Indonesia. Oke, mengenalnya adalah koordinator. Terima kasih Pak Koordinator. Baik, terima kasih. Kita dengarkan dan Bapak mungkin bisa menanggapi terkait dengan Pak Rudi ini. Kenapa Bapak berminat atau bahkan sekarang ada yang ngomong kata kecemplung dalam mengolah sampah? Ternyata pada tanggal 11 Januari Kota Bandung ini dikurangi jatah pemindahan sampahnya ke TPA Sarimukti. Bukan diolah ya, pemindahannya. Betul ya? Betul ya? Kalau diolah itu mulai dari rumah tangga dan sebagainya, ini dipindahkan. Pindahkan ke rumah saya. Nanti bagaimana menurut Kang Apep sebagai seorang ahli, bagaimana sih sebetulnya pemindahan ini atau yang harus dilakukan, jangan mindahin aja gitu. Iya. Konon kabarnya yang diajukan adalah 90 miliar untuk Kota Bandung. Jadi sampah itu harganya mahal. Kalau dikelola oleh Pak Rudi 90 miliar, Pak Rudi langsung jadi miliuner Pak Rudi. Iya. Oke. Selanjutnya kita akan panggil kakek Rudi karena beliau senangnya dipanggil kakek. Iya, iya. Sejarahnya apa kakek? Begitu saya dapat cucu, langsung memberi identitas diri kakek. Oh, Kakek kakek. Rudi. Iya. Saya bingung kakek Rudi itu udah sejauh mana umurnya, ternyata di bawah saya juga. Silakan kakek Rudi bercerita sejarah kenapa kakek Rudi giat di sampah ini. Silakan Kak Rudi. Awalnya waktu tahun 2019. Oh, 2019. 2019 itu terjadi apa tuh namanya? Longsor di Lewi Longsor Gajah. Lewi Gajah. Nah, Lalu teman-teman di KBB manggil teman-teman di Bandung, saya, Pak Nana, Pak itu ke daerah Mekarsari. Mekarsari itu di mana? Mekarsari KBB, Kecamatan Ngampah. Oh, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Ngamprah. Kelurahan Mekarsari. Terus RW 4 RT 3 di situ Musim apa ya? RW Ya. 4 dan 3. Ya. Tapi sekarang masih ke sana.
masih Oh, hubungan. hubungan. Itu lahan milik Pak Haji Apang. Haji Pak apa? Haji Apang. Apang. Dia berkata begini, tolonglah saya punya kebun sebab belukar pang manasatkan sok dinaonkeun. Disitulah Pak babat berempat rapi teman saya yang asli dari Makassari. Papua. Oh, Papua. Papua, ada orang Papua. Bahkan Papua ya? Namanya Asep. Hah? Namanya Asep. Dusep nama aslinya. Dusep. Panggilannya Asep. Apanya Asep? Asep Papua. Ya Papua. Dia Aduh. ya, Nanti tolong dipanggil ya kita podcastnya Oh, Mas siap. Papua. Masih ada kan? masih ada. Oke. Nah, kita magot itu. Lalu muncul satu masalah di dalam itu. Dalam apa? Dalam kehidupan kita berempat. Oh, Nah, masalah apa cinta? masalah makan Pak. Jujur, masalah makan. Jadi waktu itu jam 10 siang itu sedang macul gitu di kebunnya Iya. tanam. Asep Macul teh mencangkul bener ya? mencangkul. Asep berkata, Rod, kamu lapar nggak? Lapar dong, dari pagi belum makan. Saya bilang, Waduh. tenang. Ini DLH perhatiin nih belum makan nih. Nah, itu jam 11 tuh. Udah Rod, beres-beres aja. Kenapa? Kita ke ATM. Bangga Pak dengan ATM. Begitu ke rumah bersih-bersih, bawa cangkul. Saya bingung kan, bawa cangkul, bawa ajakan, Oh. bawa karung. Berangkat sama saya kira ke ATM benar. Iya. Tahunya ke tempat sampah, Pak. Oh. Jadi itu sampah dimasukin ke ajakan, nggak ayak. Iya. Si Mako turun, Pak. Oh. Di tempat waktu itu masih bagus harga. Harga berapa? 70.000 per kilo. Iya. Sekarang berapa sekarang? Sekarang hanya 5.000. Astagfirullahaladzim, 70 ribu. Padahal harga sampahnya 90 miliar. Kota Bandung. Ada ninggalin ya. Nah, dari situ saya mengingat di surat Ar-Rahman itu ya. Iya. Babi ayya ala irajim baru. Tapi ayah Rabbi. Sampai menangis ya Allah. Benar. Allah bilang, ini pasti yang mana? Ternyata saya lagi kelaparan begini, tidak ada insentif sama sekali waktu di sana Pak. Saya bisa beli beras berapa? Bahkan kita berempat bisa makan. Dari Magot? Dari Magot itu. Karena harganya 75.000. 70.000. 70.000. Sekarang 5.000. Sekarang 5.000, 70.000 kita jual 140.000 kan. Begitu Asep keluar dari itu, saya punya paku berapa 70.000. Dan jangan dulu. Itu magotnya sudah memang berjalan atau baru gimana itu? Kan katanya sedang beres-beres itu. Baru berjalan Pak. Beres kan asalnya beres-beres ada tempat apa apa? dulu. Heeh. Udah beres babat tuh ada magot, ada apa kita. Yang magot itu kita Dari beberes menjadi tempat magot berapa hari? hampir seminggu Pak. Seminggu sudah menghasilkan magot. Ya, jadi seminggu tuh kita baru mulai. Jadi magot kan tinggal Pak. Iya. Kita kerja apa gitu. Saat kerja kita itu magot belum panen Pak. Belum panen, baru pakai karung kita Pak. Pakai karung dimasukin sama sampah itu, digantung Pak di pohon-pohon itu. Jadi magot itu nanti dalam berapa hari itu keluar. Karena kita kan waktu itu Jadi nggak seperti yang sekarang magot Tidak yang seperti sudah sekarang. diternak ya? kalau sekarang enak Pak, dari DLH begitu pelatihan selesai Heeh. Januari kita dikirim bibit Bibit magot. 1 kilo itu bibit magot. Udah terus? langsung kalau kita hasilin sendiri Waktu Pak. itu. Iya, itu kan lama Pak untuk itu. Untuk Pantas proses. Bapak sampai nangis. Sampai nangis saya, ya Allah Pak, betul-betul dari nol saya di situ. Dari nol. Cuman waktu itu ya ada sesuatu yang tidak perlu dibicarakan, bubar Pak. Bubar. Itu masalahnya duit. Berempat bubar. bubar udah. Nah, jadi bubar gitu. Saya pulang si Duset pergi ke Purwakarta. Di situ tinggal Pak Apang gitu dia. Pak RT-nya juga begitu. Nah, udah. Hari Nah, itulah Indonesia tuh banyak ya ceritanya. Makanya ini versi mau main nih. ya. Merinding. Versi mau main mau LC. Ibarat Persib itu sebuah negara. Nah, kalau ada sebuah yang merocoki hati-hati itu. Balik lagi ke ini. Jadi permasalahannya itu tidak semudah itu Pak. Tidak seperti yang di saat ini di Kota Bandung. Sangat mudah Pak, sangat mudah. Sangat mudah ya. Dibandingkan dengan saya pertama Pak. Makot aja untuk itu aja kita apa namanya itu cari yang datang umpan, kita umpan dulu Pak, umpan dulu si BSF itu
betul di situ itu tersandung jadi itu sangat sulit, bahkan kita sampai harus keluar uang, tidak ada pemasukan tapi harus keluar uang. Apa itu? Beli kepala tongkol itu Pak. Oh, ikan tongkol. Kepala itu di pasar itu 150.000 Pak sekali beli itu bisa menghasilkan belatung itu Pak. Belatung itu terus itu di situ 1,5 tahun lah. 1,5 tahun di Pak Apang itu. Ya, 1,5 tahun terus. Tapi kok 1,5 tahun tadi udah bubar? Gimana Pak ceritanya gimana? Jadi ada seorang anggota dewan, pasalnya nggak saya sebut ya Pak. Iya. Menjanjikan siap ternak ayam. Oh. Siapin kandang-kandangnya siap. Wah kita udah kerja benar-benar Pak. Oh, jadi dari 4 orang itu ada anggota dewan masuk Ya, menawarkan sebelum bubar nih ya. sebelum bubar. Nah, ceritanya harus berurut nih Pak. Nih. Nah itu kita udah bikin semuanya. Ternyata buat hari-hari datang no. Astagfirullahaladzim. Nah, setelah itu kita bubar. Waduh, kayak apa? Iya. Anggota dewan dari mana? Kota Bandung, Kabupaten KBB atau mana? KBB. Oh, KBB. Sekarang masih anggota dewan? Kayaknya masih. Cuman saya tidak mau menyangkut. Iya. Nggak apa-apa. Kita kan harus tahu juga. Iya. Itu Ini kan forecast terbuka. kejadiannya. Asal jangan nyebut nama lah. Iya, kejadian di situ. Karena itu ada umat Sunda. Saya merasa wah ini kesempatan Untuk menyampaikan ya. Kebetulan kita udah mulai jalan nih. Iya. Terus kedepannya seperti apa kita udah punya. Iya. Sampai hasilnya seperti apa udah kita bayar. Udah kelihatan. Walaupun harga 5.000. Ya. Jadi Magotnya 5.000. Sama sabarah. Modalnya. maggot itu tidak usah dijual Pak. Oh, nggak usah jual. Kalau maggot dijual nggak ada apa-apanya. Maggot itu dimanfaatkan untuk pakan ternak. Oh, sekarang pakai dana. Untuk lele, untuk ayam, untuk ikan gitu Pak. Itu bisa. Nah itu alhamdulillah sudah diketemukan caranya. Saya begini caranya. Karena waktu itu saya kemarin dapat bantuan dari KPP. Di KPP 20 ekor. KPP itu apa? DKPP. Oh, DKPP. Dapat bantuan. Nah sekarang hari ini yang minggu ini kemarin dapat tanaman Pak. Dari kompos kita dapat, tanaman kita dapat, sekarang ayam dan lele akan dapat. Menyusul katanya. Gitu. Nah itu karena dari pengalaman tahun lalu yang 2024 saya sanggup karena sudah melakukan segala sesuatu akan saya sanggupi dan akan saya keluarkan kalau sesuai fakta yang saya pernah alami. Saya pernah ngalamin ini itu baru saya mau. Jadi kalau cuman langsung saya bilang kapok dengan waktu ayam gitu Pak. Kapok ya. Memang kita yang apa namanya kita yang betul-betul seperti ini tolonglah diperhatikan untuk DH ya atau untuk wali kota juga. Kalau memang kita mencintai Bandung, ayo kita serius, perhatikanlah penggiatnya, bukan RW-nya, bukan kelurahannya, bukan kecamatannya, tapi penggiatnya. Karena apa? Pemerintah mengeluarkan uang segitu banyaknya harus tepat sasaran dan harus bermanfaat. Kalau bukan penggiatnya, nonton saya katakan ngomong kosong.